dipersembahkan oleh. Berikutnya juga anak muda yang punya karya dan punya nasionalisme yang kuat sekali. Dan ada kebanggaan ketika produk Indonesia hadir, tercipta dan diakui oleh dunia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kebanggaan dia dan keinginan untuk melindungi data milik bangsa kita. Mari kita sambut Irfan Yuta Pratama. Irfan, terima kasih udah hadir. Halo semuanya. Ya, pertama yang aku tanyakan, Irfan lulusan BINUS. Wah. Tahun 2012. Lulus tahun 2012. Jurusan apa? TI. Jadi pekerjaanmu sekarang apa? Sekarang saya CEO dari perusahaan software cloud di Indonesia namanya Awan.io atau Awanio. Awanio itu adalah software dari Indonesia, tapi bukan cuma buat Indonesia, buat global. Karena kita juga sudah ekspansi bukan cuma di sini, tapi di Belanda ada bang, di Malaysia ada, di Singapura ada, di Swiss, di Jerman segala macam udah pakai. Ini produk anak bangsa. TKDN 98,68%. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri ya bang, by the way. Jadi semua dibangun jadi sama. Jadi merah putihnya kelihatan sekali. Merah putih ya? kelihatan. Oke. Baik, kamu boleh cerita tentang perjalanan hidupmu, aku kasih kesempatan. Setelah lulus dari BINUS, bekerja di bidang apa? Kemudian sekolahnya sampai di mana, tingkat pendidikan? Ya. Jadi setelah lulus dari BINUS itu awal aku kerja di perusahaan sistem integrator. Jadi aku masuk ke private sector dulu. Di dalam negeri? Di dalam negeri. Okay. Sistem integrator, terus kemudian di situ aku kerja untuk salah satu perusahaan oil and gas di Balikpapan gitu ya. Terus setelah saya kerja di sana setahun karena jauh dan saya anak pertama, jadi kamu harus balik bukan Indonesia, kamu harus balik ke Jakarta agar lebih dekat sama adik-adik kamu, kasih contoh dan lain sebagainya. Setelah selesai dari perusahaan itu kita coba apply, waktu itu juga apply-nya kalau nggak salah dibantu sama BINUS juga. Aku apply ke perusahaan di Kanada dan alhamdulillah dapat waktu itu ya. Cuman karena anak pertama balik lagi bang. Udah kamu di Indonesia aja, jangan kemana-mana. Kenapa begitu? Supaya memberikan contoh yang baik buat adik-adiknya, padahal enggak juga sih. Okay. Akhirnya aku ngelamar di BUMN. Jadi kalau tadi Mbak Alamanda dari private ke sekarang jadi komisaris BUMN, kalau dulu aku di BUMN. Aku sempat kerja di BUMN lumayan lama, 9 tahun. Terus kemudian between 9 tahun itu aku dapat award dari LPDP Kementerian Keuangan untuk bisa kuliah ke luar. Di Leiden waktu itu aku kuliahnya, terus habis itu selesai kuliah saya pulang ke Indonesia. Cuman kuliah sebenarnya cuma 2 tahun, tapi di sana saya melihat Indonesia dari kejauhan dan kira-kira apa yang dibutuhkan sama Indonesia yang kalau kita sendiri ketika di dalam Indonesia tuh nggak pernah kepikiran. Nah di situ kemudian lahir ide-ide gila gitu ya, ide-ide gila untuk tunggu dulu, ini dapat beasiswa LPDP ya? Betul. Kemudian ambil apa di Leiden? Master ICT in Business and Public Sector. Karena dulu karena di BUMN itu bang, karena di BUMN itu jadi eager banget buat belajar bisnis, tapi kenapa di Leiden? Karena di Leiden itu satu-satu jurusan yang ada public sektornya. Jadi ngurusin ICT, ngurusin IT, tapi untuk sektor public sector. Jadi di sana belajar administratif, belajar finance, belajar akuntansi, belajar legal even ya. Kan di Leiden tuh terkenal dengan legal. Nah di situ dapat exposure yang lumayan, tapi bukan hanya karena kuliahnya doang. Karena kuliah itu kalau menurutku membantu kita untuk structuring our mindset gitu ya, cara berpikir kita. Cuman yang paling penting di sana ketemu teman-teman, ketemu network yang mereka punya pemikiran dewasa sekali. Baik,
gitu. Nanti silakan duduk dulu. Baik. Makasih Bang. Setelah itu kamu cerita bagaimana awal mulanya kemudian kamu dan teman-teman punya pikiran untuk membuat cloud computing itu. Yes. Gimana ceritanya? Tahun 2000 Awanio itu lahir sebenarnya kita mulai sebagai weekend project. Jadi mungkin teman-teman yang di sini masih kuliah itu bisa memulai weekend project itu dari sekarang. Tapi ketika itu 2016 kita melihat banyak developer yang mereka tuh susah ketika mau membuat aplikasi. Mulai dari situ loh Bang. Membuat aplikasi itu susah karena apa? Untuk menyediakan infrastruktur cloud itu butuh knowledge DevOps namanya. Knowledge DevOps. Menyediakan virtual machine, menyediakan Kubernetes-nya, menyediakan Docker dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tahun 2016 itu harus dilakukan, gak ada otomasinya. Nah terus kemudian pada saat itu lahir gimana caranya kita bisa cut proses untuk melakukan efisiensi terhadap DevOps tadi. Lahir dan muncullah ide tersebut. Awalnya untuk bantuin teman-teman kita doang gitu ya. Teman-teman di sekitar kita, teman-teman developer agar mereka kerjanya itu lebih enak, lebih cepat. Tanpa harus minta orang DevOps, mereka udah bisa melakukan create workload-nya atau provisioning workload-nya sendiri. Nah kesini akhirnya kita punya bigger idea. Daripada kita cuman bikin cloud services doang, kita roll out layanan service cloud kita itu jadi platform sendiri. Jadi 2016 perjalanan cukup panjang, tahun 2020-2021 kita roll out layanan cloud service kita jadi platform. Platform itu adalah platform untuk mengenabler layanan cloud tadi. Akhirnya karena kita punya software, kita bisa taruh itu software dimanapun server customer tuh berada. Jadi nggak rely lagi sama infrastruktur yang Awanio sediakan. Jadi kita bisa implement di kementerian, kemudian di lembaga, di BUMN, di private sector, di public sector dan lain sebagainya gitu ya. Akhirnya rekan-rekan atau customer itu jadi lebih mandiri dan pengelolaan datanya itu bisa di masing-masing on-premise. Jadi awalnya dari weekend project, terus kemudian ternyata berhasil, terus kita roll out ke scale yang lebih besar, ke small to medium enterprise, dan sampai akhirnya ke large enterprise sekarang, itu Bang. Baik, tapi dalam diskusi dengan teman-teman ketika hendak mendirikan Awanio ini, kan ada ketakutan tentang data-data kita yang bisa, atau semua data kita yang bisa dicuri oleh negara lain melalui produk-produk mereka yang digunakan di sini, layanan-layanan mereka. Apa sebenarnya persisnya ketakutan yang juga mungkin sekaligus sampaikan ke teman-teman di sini bahwa hati-hati dengan data kita. Ya, ide awal-awalnya adalah untuk ngemudahin teman-teman kita gitu ya. Cuman kita ngelihat ke sini ada istilah sekarang dinamakan digital sovereignty atau kedaulatan digital. Kedaulatan digital itu adalah konsep di mana kita bisa benar-benar yakin bahwa seluruh digital aspek gitu ya dalam melakukan suatu roll out produk digital itu kita benar-benar yakin bahwa semuanya itu dikelola, dioperasikan di Indonesia. Ada 3 aspek sebenarnya untuk kedaulatan digital. Yang pertama adalah yang paling penting adalah kedaulatan data atau data sovereignty. Dan yang kedua itu ada software sovereignty, dan yang ketiga itu ada operation sovereignty. Kedaulatan operasi, kedaulatan data, dan kedaulatan software. Di mana 3 aspek itu harus benar-benar didukung dan dibuat dan dikelola di Indonesia. Supaya yakin. Apalagi data-data yang sensitif milik pemerintah itu bisa benar-benar dikelola oleh bukan cuman data itu resides di Indonesia, tapi data itu kita yakin bahwa nggak kemana-mana. Kenapa? Karena ini bukan nakut-nakutin, karena ini adalah hal yang memang di state Bang, di state di dalam satu undang-undang Cloud Act di US ada statement bahwa setiap
data yang ditaruh di platform US based, itu mereka bisa tarik sewaktu-waktu agar untuk kebutuhan apapun, untuk kebutuhan dengan alasan apa? Untuk Apapun alasan itu. apapun. Jadi Untuk alasan ada apapun. peluang atau ada kemungkinan data yang sudah ada termasuk data kita di dalamnya atau data perusahaan-perusahaan kita di dalamnya itu bisa diambil oleh pemerintah Amerika Serikat. Yes, selama datanya ditaruh di platform di atas US gitu ya. Dan hal itu terbukti, bukan cuma diambil tapi juga platformnya sewaktu-waktu bisa di stop gitu. Contoh sekarang mungkin kalau anak muda harus paham tentang geopolitik. Karena ini berhubungan sekali bagaimana digital sovereignty dengan geopolitik yang sekarang tuh terjadi di dunia gitu ya. Contoh kasus Rusia dengan Ukraine dan Perang itu ya. betul. Dan Oke, apa yang terjadi? Rusia itu dicrippledkan oleh US karena US support Ukraine. Karena produk-produk yang dipegang sama Rusia itu banyak produk dari US base. Ketika terjadi perang tersebut, dengan mudah data-data yang ditaruh di platform-platform US base ya selesai gitu ya, tidak bisa diakses. Bayangin kalau misalkan sesimpel email system aja deh. Email system di Kementerian Pertahanan Rusia nggak bisa diakses itu kan. Jadi kayak aduh gimana nih gitu. Apalagi kalau data sensitif, gudang senjata apa segala macam gitu. Nah, jadi peran digital sovereignty terhadap geopolitik itu sangat penting. Nah, aspek dari digital sovereignty itu adalah teman-teman yang ada di sini semua nih. Teman-teman yang ada di sini bisa menjadi inventor yang kemudian bisa menggantikan teknologi-teknologi dari negara-negara adik kuasa gitu ya. Karena kita bisa kok buat teknologi. Dan akhirnya bisa sustain di Indonesia dan bisa jualan juga keluar gitu. Karena digital sovereignty bukan cuma di Indonesia aja. Kemarin aku dari Basel, dari Swiss, kemudian ke Jerman, terus kemudian ke Belanda. Concern mereka sama bang. Concern mereka kedaulatan digital. Jadi mereka mau mulai exit dari hal tersebut. Dari keterkaitan mereka terhadap produk-produk yang dari negara adik kuasa gitu sih. Baik. Nah, tapi tentu jadi pertanyaan bagaimana produk yang kamu dan teman-teman buat ini bisa kemudian dipercaya di luar negeri. Sementara di dalam negeri sendiri banyak sekali orang yang nggak percaya pada hasil karya anak bangsa sendiri. Yes. Dulu waktu bikin Awan tuh paralel. Jadi ketika kita go live di awal-awal aku paralelin sengaja. Indonesia, Belanda kita jalanin bareng. Akhirnya dua-duanya kita live tuh bang di dua negara. Itu satu, karena produk Indonesia itu lebih dipercaya sebetulnya ketika kita udah punya kaki di luar negeri gitu. Ini cerita lucu banget karena apa ya, ketika kita menjual produk kita sebagai produk anak bangsa, produk Indonesia, itu mereka memandang sebelah mata karena ya tech giants udah masuk dari puluhan tahun, bahkan IBM masuk dari Indonesia sebelum merdeka gitu. Udah ada di sini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah karena market Eropa, kemudian Southeast Asia itu sangat terbuka dengan orang-orang Indonesia, itu kita bisa melakukan paralel launching produk kita di beberapa negara. Itu satu. Tapi yang kedua, yang pasti word of mouth yang menjadi sarana marketingnya Awan Neo sekarang itu sangat penting. Jadi dari satu customer berhasil meyakinkan mereka untuk pakai Awan Neo di sana, mereka akan bilang ke customer yang lain. Dan yang ketiga adalah bangun ekosistem. Jadi Awan Neo ini sekarang kita menempatkan diri sebagai teknologi prinsipal. Kayak di Indonesia tuh kayak Red Hat, IBM, Oracle, HP dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita punya ekosistem distributor dan punya ekosistem partner. Awan Neo sekarang in total ada 50 perusahaan yang lebih senior daripada Awan Neo yang umurnya mungkin 25 tahun, 30 tahun. Untuk bisa penetrate market Indonesia. Awalnya emang gak mudah bang. Untuk nyakinin satu distributor aja untuk bantuin Awan Neo. Wah itu prosesnya setahunan gitu ya. Karena kita di compete nih pas mau masuk.
ada lagi produk dari China gitu. Tapi setelah mereka yakin technical kita bagus, produk kita reliable, terus kemudian supportnya juga sustain, akhirnya distributor, partner, customer percaya dan sampai akhirnya One News sekarang bisa dipakai di mana-mana. Baik ya. Nah, ini waktunya lagi ada teman mahasiswa yang aku kasih kesempatan untuk bertanya Irfan ya. Siap. Boleh ya. Namanya Raisa Sabira Aswa. Oke, silakan Raisa, kita berikan aplaus ini ya dari Mass Communication ya. Baik, Raisa kamu boleh bertanya ke kakak kamu Irfan ya. Oke, halo selamat siang Kak Irfan. Halo, selamat siang Raisa. Silakan. Oke, jadi tadi yang udah aku dengerin juga kalau Kak Irfan tuh punya banyak ide gila gitu yang mau diwujudin dan alhamdulillahnya kan berhasil gitu ya. Nah, yang jadi concern sekarang adalah banyak mahasiswa atau anak-anak muda sebenarnya yang punya creative idea. Idenya bagus tapi mereka tuh masih ragu buat ngewujudin gagasan yang mereka punya. Kayak gitu. Nah, could you please tell us kira-kira gimana sih caranya untuk berani untuk memulai bahkan mungkin dari hal-hal yang jauh lebih sederhana. Oke, silakan duduk Raisa, nanti pegel. Jadi sebelum saya jawab, saya mau tanya dulu ke teman-teman. Di sini siapa yang mau jadi entrepreneur? Angkat tangan. Wah, banyak sekali nih ya. Oke, to start answering your question, mungkin aku cerita sedikit. Indonesia itu negara yang cukup rendah semangat kewirausahaannya. Sekarang mungkin dibanding sama negara tetangga aja, Indonesia tuh rasio entrepreneur terhadap penduduk tuh cuma 3,47% sampai 3,57%. Bayangin dari 280 jutaan penduduk 4% sampai 3,4% sampai 4,5% itu sedikit banget. Karena untuk negara bandingin sama Singapura tuh udah 8%. Malaysia udah lewat dari 4%. Jadi standar untuk negara yang bagus punya rasio entrepreneur tuh sekitar 4%-an ya. Indonesia tuh masih ngejar. Gimana kita mau mulai tapi takut gagal gitu. Gimana mau mulai tapi kita udah takut gagal duluan. Kalian ini masih muda. Saya itu start bangun Awanio ketika saya ada di BUMN, coba bayangin. Yang dulu sebetulnya saya masuk BUMN itu adalah approval saya untuk nikahin istri saya. Itu adalah syarat BUMN gitu. Oh udah nih BUMN bagus gitu. Lagi nyaman-nyamannya, lagi bagus karir di BUMN. Terus kemudian saya pergi bikin perusahaan sendiri, start dari nol. Itu yang menjadi pemikiran itu jadi banyak ketika kalian udah nikah, kalian udah punya kerjaan yang nyaman dan lain sebagainya. Kalian di sini semua masih fresh, ya. Kalian semua masih fresh. Kalau misalnya gagalnya sekarang, gitu. Kalau mau gagal ya gagalnya sekarang. Kalau misalkan mau beride dan mengimplementasikan idenya, ya idenya itu sekarang, gitu. Karena nanti ketika kalian udah kerja di BUMN atau kerja dengan gaji yang enak, gitu ya. Ide itu akan pudar, semangat itu akan padam dengan sendirinya. Jadi buat mahasiswa-mahasiswa, ingat, buat menjadi negara yang bagus, kita butuh banyak sekali entrepreneur yang bisa nyumbangin idenya di Indonesia. Jadi kalau menurutku, jangan takut untuk memulai, dan ini pas banget kalau memulai, ya mulai sekarang gitu. Dan buat mulai itu, cost-nya sekarang harusnya rendah ya, cost-nya rendah. Ada AI yang bantuin ngoding kalian, nggak perlu hire pegawai dan lain sebagainya. Jadi mungkin start now, act now, daripada tunggu nanti-nanti gitu.
Baik. Ya, terima kasih Raisa. Kamu juga dapat buku dan dapat apa ini lagi ya? Telkomsel, produknya apa lagi nih? Oh, hanya topi. Ya, udah punya pacar? Sambil lihat-lihat pacarnya. Ternyata masih ada lagi ya. Oh, ini sama seperti yang dijelaskan Luna tadi ya. Oke, keistimewaannya tadi sama ini ya. Itu sama, itu yang modem juga. Iya, ini buat kamu. Tapi selain itu juga ada Bang Andi yang aku juga pakai Orbit Star di rumah, itu buat wifi rumah. Itu menurut aku juga nggak kalah topnya sama modemnya karena dia tuh instalasinya mudah banget ya pertama. Terus yang kedua itu dia sinyalnya tuh stabil banget. Apalagi kalau misalnya dipakai sama satu keluarga bareng-bareng gitu kan kadang suka lemot kayak gitu kan. Nah kalau untuk aku sih dibandingkan provider yang lain kayaknya ini tuh paling stabil gitu ya. Oke. Dan gampang ditemuin di e-commerce, terus di outlet Telkomsel yang pastinya di Grapari. Baik ya. Kalau Orbit Star ya, Ya, nah, itu aku pakai di rumah itu ya buat keluarga. Jadi buat yang mau kerja di BUMN ini ada peluang ya. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Raisa. Terima kasih Raisa. Baik, ini soal kebanggaan ya. Siapa? Menciptakan satu produk yang di dalam negeri dipakai, diakui, kemudian di luar negeri juga. Nah, buat teman-teman yang saat ini selalu gelisah, selalu nggak percaya bahwa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, apa pesanmu terhadap teman-teman yang ada di sini? Enggak deh. Indonesia itu punya tech talent yang bagus banget. Tech talent di Indonesia tuh nggak kalah sama tech talent dari India, tech talent dari China gitu ya. Kita punya tech talent yang bagus. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ragu kalau misalkan kita mau overseas gitu ya, cari pengalaman di luar negeri yang banyak, itu jangan takut. Karena aku udah bandingin sama negara-negara lain, kita nggak kalah kok kompetensi tech-nya ya Bang ya, IT-nya kita nggak kalah. Yang mungkin harus dikembangkan itu adalah atau ditingkatkan itulah communication skill. Karena kita kalahnya sama negara India itu communication skill dan kepedean. Tingkat percaya diri kita itu kalau menurutku masih rendah dibanding sama negara India. Kadang-kadang kalau engineers ditanya Indonesia nih Bang. Indonesia itu kalau ditanya kamu bisa ngerjain ini enggak? Enggak bisa, padahal dia bisa. Tapi kalau India ditanya kamu bisa ngerjain ini? Saya bisa. Saya bisa ABCD, LinkedIn-nya bagus, CV-nya bagus, tapi ternyata pas dites nanya ke orang Indonesia. Gitu. Jadi Indonesia nggak habis sama orang-orang pintar, Indonesia nggak habis sama orang-orang yang punya talent-talent tech yang bagus. Itu sebabnya saya pengen banget bareng sama Mbak Alamanda, bareng sama Wilson gitu ya, bareng sama William, bareng sama Mas Ahmad Zaki dan tech founders lain yang ada di Indonesia, pengen bikin ekosistem tech giants. Coba contoh kayak di China atau US yang bisa menghidupkan atau ningkatin GDP di Indonesia. Bayangin kalau misalnya kita bisa kerahkan pertumbuhan teknologi kita, industri teknologi IT kita tuh bisa naik seperti di negara-negara lain. Nggak usah ngambil teknologi yang susah-susah deh, manufacturing chip atau prosesor, manufacturing mobil EV dan lain sebagainya. Start dari industri-industri yang mungkin base-nya itu software yang kita bisa selalu buat. Kalau misalnya kita bisa lahirkan tech giants asal Indonesia, dan kita bisa numbuhin GDP baru di Indonesia dan menumbuhkan entrepreneur baru. Nah itu ekosistem yang sangat saya harapkan gitu ya. Di kemudian hari Indonesia akan punya itu. Gitu. Baik. Jadi teman-teman dari pengalamanku juga ya, anak-anak Indonesia yang pintar-pintar kelemahannya cuma satu. Karena mungkin budaya kita ya tidak boleh menyombongkan diri, harus lebih rendah hati dan seterusnya. Jadi ditanya, kamu bisa apa saja? Begini-begini. Kamu bisa ini enggak?
akan saya coba. Padahal dia pintar. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain, dia selalu bilang bahwa, ya saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Jadi kita tidak pandai menjual diri kita. Ya, menjual diri itu marketing yourself itu bukan berarti kita menjual diri yang seperti yang diketahui. Tapi kita harus pandai juga memasarkan diri kita dengan kemampuan kita. Baik, terima kasih Irfan. Terima kasih Bang Adi. Luar biasa ya, sukses. Anak Binus, kita berikan aplaus untuk anak Binus. Jangan kemana-mana Irfan kembali lagi. Jadi Irfan sama Bu Dekan, ya Bu Dekan, di sini ambil undian. Baik teman-teman, siapa yang beruntung? Ada 40 HP yang akan dibagikan. Oh, salah. Ternyata 4 nolnya itu ke ini. Baik, Bu Dekan silakan ambil. Ya, sebelah kiri katanya, yang sebelah kiri katanya gitu. Emang kamu tahu? Satu dulu. Di depan sini, kalau boleh di depan sini. Silakan Bu Dekan. Atau sekaligus 2, ambil 2, masing-masing 2. Iya, satu lagi. Sudah 2? Sudah. Oke. Silakan dimulai dari Bu Dekan dulu. Siapa yang beruntung mendapatkan hadiah handphone? Semua udah simpan nomornya? Dilihat nomornya. Baik. Yang beruntung di tangan saya 108. Iya, ada yang dapat? Yang teriak, dapat. Dapat. Boleh ke sini langsung. Ayo maju. Iya, naik ke atas panggung. Nomor yang kedua. Dulu kalau nggak salah di sini yang hadiah sepeda motor listrik. Iya, sepeda motor listrik. Tapi dikasih temennya. Wah, itu viral itu ya. Jadi jangan lagi ada kejadian seperti itu ya. Oke. Tapi kalau handphone kayaknya. Oh, handphone bisa lah ya. Tinggal dinaikin aja bisa ya, nggak pakai SIM. Mana yang dapat? Oh ya sudah. Naik aja ke atas. Naik. Ya. Yang silakan. Kedua masih start dengan angka 1. Ya. 7. Nah, berapa berikutnya? 2. 172. 172. Siapa? Ada? Oh, ada. Ya. Oh, daerah sini daerah keberuntungan ini kelihatannya ya. Ini doanya kurang kenceng yang sebelah sini nih. Duduknya deket lagi. Tunggu, kita stop dulu. Teman-teman, saya kasih waktu 1 menit untuk berdoa masing-masing ya. Ya tadi ada yang lupa berdoa tadi. Iya betul. Oke, baik silakan dibacakan. Tunggu di sini dulu. Stop di sini. Yang dari saya ya. Nanti berikutnya. Kalau yang dapat dari saya bagi 2 sama saya. Nomor 93. 93 gitu aja. 93. Siapa yang 93? Laki-laki akhirnya muncul ke permukaan. Iya, biasanya rezekinya tuh jatuh pada perempuan. Ini semalam mimpi apa dapat handphone hari ini ya. Baik, berikutnya. Yang kedua adalah nomor undian 207. 207. Ya, akhirnya sayap kiri, sayap kanan di sini ya. Baik, mana hadiahnya? Ada 4? Iya. Ini mau yang di foto aku. Baik, diserahkan oleh Bu Dekan dulu sama Irfan. Baik, yang tadi dipanggil pertama silakan maju. Baik, kita berikan aplaus bagi teman-teman yang hari ini mendapatkan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara Kick Andy Goes to Campus. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh 2 teman kita tadi sebagai tamu acara Kick Andy memberikan inspirasi bagi kita semua. Dan kita berikan aplaus untuk seluruh mahasiswa Binus Anggrek. Terima kasih sudah memberikan tempat. Dan juga terima kasih semua yang mendukung acara ini. Jangan lupa tonton acaranya di Kick Andy Show di YouTube. Kalian juga bisa melihat
potongan-potongannya di berbagai platform di media sosial. Terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dipersembahkan oleh